baik tapi yang buruk juga. Kalau Tuhan bisa pakai keberhasilan seseorang, Tuhan juga bisa pakai kegagalan seseorang. Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang penting hatimu mengasihi Yesus dan mau berubah. Tuhan bisa pakai musim hidupmu yang salah untuk mengarahkanmu kepada rencananya. Plan B Tuhan itu tidak perlu disesali, meskipun bukan plan A. Plan B Tuhan itu bisa sama indahnya kalau hari ini kau putuskan untuk mengikuti kehendaknya. Adalah 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 5. Daud di Gua Adulam, ayat pertama saya baca. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ya, saya minum dulu air GMS. Sangat segar sekali, penuh mineral. Haleluya. Ayat pertama, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Saya ulangi, lalu Daud pergi dari sana. Daud ketakutan. Dia diburu-buru seperti buronan, seperti hewan buruan. Tidak lain yang memburu dia adalah seorang raja di Urapi, bahkan mertuanya sendiri yaitu Saul. Daud pergi dari sana, dia berhak lari loh. Jangan pernah berkata, Daud kenapa kau lari? Dia berhak lari. Kalau kita di posisi Daud sudah bukan hanya lari, mungkin sudah kecewa. Janganlah kita itu pegang erat-erat hak pribadi kita. Aku berhak lari, aku berhak marah. Karena orang begitu gak akan pernah bisa mengalami perkara Allah. Kalau kita mau menang, kita harus lawan arus. Arus yang ada di dalam diri kita yaitu kedagingan. Jangan hidup dari feeling atau dari perasaan. Hidup oleh iman itu seringkali harus melawan arus dunia. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Cerita Adulam ini kan seringkali diportray atau digambarkan sebagai masa-masa pahlawan. Betul sih, 400 orang buronan tersebut bersama dengan Daud, masing-masing mereka punya problem sendiri-sendiri. Tiap-tiap orang itu akhirnya menjadi pahlawan. Tapi sebenarnya masa-masa di Gua Adulam itu masa kesalahan. Karena Daud lari. Dia lari dari masalah hidupnya dan dia pergi dari tempat yang menjadi kehendak Tuhan untuknya. Waktu itu Daud masih boleh dikatakan di masa-masa polos lah ya. Di akhir cerita ayat 5 nanti kan ada nabi yang koreksi. Kamu nggak boleh di sini, kamu harusnya ke situ. Gua Adulam adalah masa-masa yang tidak ada dalam rencana Allah sebenarnya, tapi itu pilihan Daud sendiri. Dia lari, dia pergi, dia meninggalkan tempat yang menjadi kehendak Tuhan. Dia melarikan diri. Daud nggak tahu mau pergi kemana. Pulang ke rumah nggak bisa, rumahnya udah disegel tuh, sudah ada polis line. Gimana kalau yang menentang dia adalah orang yang berwenang? Matilah dia. Semua intelnya di mana-mana. Apakah dia bisa pulang ke rumah ayahnya? Nggak bisa. Apakah dia bisa pulang ke istana? Cari mati apa? Justru karena dia dikejar sama istana ini. Atau dia mungkin bisa pergi ke mentornya. Ya kan? Mungkin bisa pergi ke Samuel di Rama. Tapi nggak mungkin lah, itu sudah mudah diprediksi, dia pasti ke situ. Jadi Daud sungguh-sungguh know where to go. Seperti nama film zaman dulu, maju kena, mundur kena. Kemana-mana kena. Jadi Daud nggak tahu mau pergi kemana,
dia pergi ke Gua Adulam. Karena Gua Adulam itu tempat yang comfort banget. Itu zona nyaman. Kata Adulam dalam bahasa aslinya artinya refuge. Refuge itu sama dengan kata refugee, pengungsi. Refuge itu artinya tempat persembunyian. Daud cari tempat yang remang, tempat yang gelap, sebuah gua, mau masuk ke sana, dia mau bersembunyi. Dia mau menghilang dari dunia ini. Pokoknya dia masuk ke situ sudah aman, sudah. Dia nggak lihatan orang. Daud mau pergi ke Gua Adulam, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Seringkali kalau kita lagi gelisah dan cemas, kita itu pilih sesuatu yang bukan solusi. Sebagian orang pilih pertemanan yang buruk, sebagian lagi pergi ke dugem atau kebiasaan-kebiasaan yang salah. Ada pula yang pergi ke obat-obatan, nggak tentu narkoba, pil tidur juga jadi. Ada juga yang cari penerimaan atau cari pembelaan lewat sosial media lalu curhat-curhat di sana. Apapun itu juga, kalau itu bukan solusi dari Tuhan, itu bukan solusi jangka panjang. Adulam akan membuatmu bermasalah. Pada akhirnya nanti yang membunuhmu bukan Saul, tapi yang membunuhmu adalah Adulam. Adulam bukan masa-masa heroik loh. Adulam dalam masa-masa ketika Daud bingung, in his confusion, dalam kebingungannya, dia memilih untuk pergi dan lari. Adulam adalah pilihan pertama. Meskipun itu adalah pilihan yang buruk sekali. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan bisa pakai kesalahan kita dan kekurangan kita dan menggunakan season musim hidup itu untuk menjadikan sesuatu yang baik. Tuhan mampu bekerja sama, Tuhan selalu bekerja sama dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan sanggup untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Tuhan itu punya plan B yang sama indah dengan plan A. Tuhan sanggup memakai segala perkara dalam kehidupan kita. Bukan hanya yang baik, tapi yang buruk juga. Kalau Tuhan bisa pakai keberhasilan seseorang, Tuhan juga bisa pakai kegagalan seseorang. Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang penting hatimu mengasihi Yesus dan mau berubah. Tuhan bisa pakai musim hidupmu yang salah untuk mengarahkanmu kepada rencananya. Plan B Tuhan itu tidak perlu disesali. Meskipun bukan plan A. Plan B Tuhan itu bisa sama indahnya kalau hari ini kau putuskan untuk mengikuti kehendaknya. Gua Adulam bukanlah masa-masa heroik. Gua Adulam adalah sebuah musim kesalahan dalam kehidupan Daud. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu gak pernah membiarkan hidup anak-anaknya yang rindu mengikutinya. Meskipun dia bisa kilaf sementara, Tuhan pasti akan kirimkan nabi untuk mengoreksi. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Coba lihat ya, waktu di dalam Gua Adulam itu, siapa yang pergi mendapatkan Daud di sana? Coba Anda baca, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Katakan saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Setahu saya ya, jemaat yang terkasih, belum berapa pasal yang lalu, saudara-saudaranya menganiaya dia. Lucu ya, kesetiaan Tuhan itu bisa kau temukan di masa-masa gelap hidupmu. Pembelaan dan penyertaan Tuhan itu bisa kau temukan di masa-masa stres dan depresimu. Anda bisa melihat berkat Allah itu gak pernah missing, gak pernah absen dalam hidupmu. Justru di masa-masa down-nya Daud, keluarganya dipulihkan. Ajaib gak? Ini masa-masa aniaya. Zaman dulu keluarganya itu yang menganiaya dia. Waktu ingat gak? Waktu Daud pergi ke medan pertempuran, sebelum dia membunuh Goliat, ketemu sama Eliab kokonya. Kokonya itu kan mencibir dia. Kemanain tuh 2-3 ekor mbek-mbeknya papa? Kenapa kamu di sini? Dasar tukang busybody. Orang ini aku tahu sifatnya ini sok heroik, ini adikku ini kepo. Atau lebih tepatnya FOMO, fear of missing out. Aku tahu ini titiku ini, adikku ini. Orangnya kayak apa? Kok bisa sih kokonya gak ngaver sendiri di tengah-tengah bala tentara karena kakak-kakaknya itu prajurit semua. Malah mentertawakan adiknya, dijadikan buli-bulian. Itu kan perasaan.
Itu kokonya tuh kayak gitu sifatnya. Bahkan ayahnya bukan membuli dia, tapi ayahnya itu lebih parah lagi, melupakan dia. Coba bayangin, ini papa punya beberapa anak, 8. Anak paling bungsu dia bisa lupa loh. Semua anak sudah ditunjukkan ke Samuel untuk diurapi jadi raja, semua ditolak Allah. Tiba-tiba ditanya, masa butuh orang luar untuk ingatkan, kamu masih punya anak lagi enggak om? Oh iya sih, ada satu, itu. Nggak bisa, suruh dia datang. Saya nggak duduk. Jadi karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati di Israel, keluarga Isai tidak ada berani yang duduk, dari papanya sampai koko-kokonya berdiri semua nunggu Daud datang, lalu dipilih oleh Tuhan, di depan mata mereka dituangi minyak. Coba bayangkan, ini keluarga yang menganiaya dia. Ayahnya sama sekali nggak ingat punya anak Daud. Dilupakan, makanya ada ayat juga di Mazmur bunyinya begini, sekalipun ayahku ibuku menolak aku, dia akan menyambutku, Mazmur Daud. Itu perasaan loh, mendingan aku digebukin sama papa, paling tidak saya tahu papa perhatikan aku dan papa cinta, daripada papa lupa nama aku, kamu siapa ya? Lupa, aku pak, padahal gak sakit pikun. Koko-kokonya jahat-jahat semua, unda-undi tuh sama koko-kokonya Yusuf yang buang dia ke sumur. Tapi justru di masa-masa Adulam itu, mereka datang kepadanya, bergabung di Adulam. Luar biasa enggak? Kebaikan Tuhan itu ya enggak bisa diskakmat. Kondisi keadaan kita bisa menghimpit kita, tapi enggak pernah bisa menghimpit kebajikan dan kemurahan Allah. Kalau Anda ikut Tuhan itulah kelebihannya, kebajikan kemurahan mengikutimu seumur hidupmu. Cuma kadang-kadang kita enggak perhitungkan itu, karena kita lebih memperhatikan sesuatu yang kita mau, itu terus yang kita lihat. Pada waktu Daud dianiaya, otomatislah seluruh keluarganya dimusuhi. Saul juga yang mengejar Daud. Saul juga mengincar familinya Daud. Ketika mereka punya satu musuh yang sama, bergabunglah mereka dengan si bungsu. Tapi Daud berbesar hati seperti Yusuf, merangkul mereka semua. Akhirnya Anda lihat, sampai akhir ayat cerita hidup Daud, keluarganya tidak bangkit melawannya. Anda bisa melihat enggak kebaikan Tuhan? Saya jadi ingat ayat di Amsal, jikalau orang itu hidupnya berkenan kepada Allah, dan jalannya benar, musuh orang itu pun pada akhirnya cepat lambat satu persatu akan didamaikan dengannya. Entah didamaikannya itu berarti musuh itu akan bergabung, atau musuh itu akan mengaku dia salah dulu, atau musuh itu akan mati. Kalau dia nggak ngaku-ngaku, Tuhan yang akan proses orang itu sehingga orang itu kena hukuman Allah. Pokoknya satu persatu Tuhan lenyapkan musuhnya. Meskipun musuh baru bisa bermunculan karena iri hati, tapi kalau orang berjalan dengan Tuhan, yang menganiaya dia suatu hari akan mengakui bahwa orang itu dikasihi oleh Tuhan. Betapa indahnya berkat Tuhan dalam kehidupan Daud. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Tunggu dulu. Jadi bukan hanya family Daud yang bergabung, tapi ada 400 orang. Berhimpun juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Saya nggak ngerti mereka gimana datang, tapi pasti ada cara Tuhan. Entah ketemunya di pasar waktu Daud lagi jalan, lalu mau kembali lagi ke gua itu, atau mereka tiba-tiba dengar sesuatu, atau terima nubuatan, atau mereka nggak sengaja, ada banyak serba-serbi kebetulan yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan itu ingin memberkati kehidupan seorang, kebetulan itu nggak ada sih dalam kamus orang percaya. Kebetulan adalah mujizat yang disengaja oleh Tuhan, tapi tidak dibumbui tanda tangan. Jadi Tuhan itu suruh kita GR-GR sendiri. Kalau kita ngalami kebetulan, hendaknya kita taruh curiga kepada Tuhan dan berkata, hayo Tuhan ya yang berikan ini. Jangan kalau mencurigai Tuhan itu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kenapa Tuhan bangkrutkan perusahaanku? Kenapa Tuhan kasih aku sakit penyakit ini? Jangan sesat, semua yang sempurna yang baik datang dari tahta Bapa. Tuhan tidak mencobai seseorang, Tuhan juga nggak dicobai oleh siapa-siapa. Tapi kalau perkara-perkara kebajikan dan kemurahan, harusnya kita punya curiga. Jangan-jangan Tuhan yang taruh di sana. Jangan-jangan Tuhan yang memberkati aku, tapi Tuhan nggak mau ngomong itu dari dia. Orang-orang pada berdatangan. Tapi Tuhan tuh kalau kasih sesuatu kepada kita, itu seringkali dalam wujud benih. Jikalau Tuhan mau menghasilkan buah-buahan dalam kehidupan kita, Tuhan kasih biji, Tuhan kasih benih.
Dan kali ini Tuhan kirim orang-orang mentahannya. Kalau mentahannya di sini bukan berarti uang ya, enggak usah kasih saya kado, kasih mentahannya, itu orang mata duitan. Tapi kalau Tuhan kasih kita itu glory, seringkali dalam wujud masalah. Tuhan izinkan berkat terselubung itu ada. Kalau Tuhan mau memberimu mujizat, kadang-kadang yang pertama datang mengetuk pintumu adalah problema. Berhimpunlah juga kepadanya, coba baca, setiap orang yang berhasil, setiap orang yang diurapi, setiap orang yang baik hati, betul? Salah, malahan setiap orang yang dalam kesukaran dikejar hutang piutang dan yang sakit hati. Loh kok mentahannya begini? Latihan iman Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berkata I will bless you sometimes, kadang-kadang yang datang dulu adalah ujian iman. Kalau Tuhan berkata, aku mau menjadikan hidupmu kebun buah-buahan, yang kita lihat adalah biji-bijian yang masih ada dalam tanaman yang kotor sekali, yang harus kita buka dengan tangan kita, lalu kita ambil biji itu, tanam ke tanah, dan kita airi dengan, kita akan siram dengan air mata. Yang menabur dengan mencucur air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, aduh, kok aku dikasih orang kayak begini? Bukannya justru kalau aku lemah itu kirim orang kuat gitu. Kalau aku stres kirim orang happy, kalau aku miskin kirim orang kaya. Bukankah begitu cara pandang kita? Aku tidak punya duit, andai kata ada orang kasih aku duit. Loh kok begitu? Janda Sarfat itu tidak punya apa-apa, itu roti terakhir tepungnya dikasih orang lapar tuh, Elia Elisa itu, janda-janda tersebut. Aku kan harusnya dikasih orang yang bisa angkat aku. Kok malah dikasih orang yang harus kuangkat? Gimana sih? Cara Tuhan bukan caramu, jalan Tuhan bukan jalanmu. Hati-hati jangan cepat kecewa. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Daud sendiri dalam kesukaran. Dikejar-kejar tukang piutang. Daud sendiri dikejar oleh bapaknya sendiri. Setiap orang yang sakit hati, Daud sendiri harus terus jaga hati dengan segala waspada. Kalau enggak, gampang sekali dia kepahitan. Waduh, setiap orang dalam kesukaran. Dalam bahasa Inggrisnya begini, kalau saya bagi jadi 3 ya, kesukaran, dikejar hutang, sakit hati, itu distressed. Orang yang punya problema besar hidupnya. In debt, atau orang yang di dalam hutang. Ya, pinjol atau apa. Pokoknya dia punya hutang piutang. Dan juga discontented, orang yang gak puas hatinya. Inilah Trinity masalah. 3 ini kau gabung jadi satu, tidak ada yang lebih toksik dari ini. Maka ia menjadi pemimpin mereka, itu kuncinya. Bukan maka ia menjadi penghibur mereka. Biasanya kan yang suka begini, besi menajamkan besi. Biasanya penggosip cari penggosip. Orang kepahitan selalu ngumpulnya sama barisan sakit hati. Maka bunyinya begini kalau Daud mau kalah. Maka ia menjadi sama dengan mereka. Atau maka ia menjadi salah satu mereka. Bapak ibu saudara dengar baik-baik. Roh Kudus tidak diinvestasikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Oleh Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Supaya Anda jadi salah satu mereka. Supaya Anda jadi sama dan setara. Menjadi penghibur mereka dan cari penghibur yang kayak gitu. Roh Kudus itu ditaruh di dalam dirimu, memenuhkanmu dengan satu tujuan, supaya Anda bukan jadi tiang garam, tapi menjadi terang dan garam, menjadi tiang api, tiang awan dalam kehidupan orang lain. Jangan kau kira bahwa Roh Kudus diberikan dalam hidupmu supaya Anda bisa menang atas masalah hidupmu. Terlalu kecil, itu menghina Roh Allah. Roh Kudus ditaruh di dalam dirimu supaya Anda bisa jadi lebih dari pemenang. Itu double menang. Bukan hanya menang atas diri sendiri, menang atas orang. Bukan menang-menangan lawan orang, tapi memenangkan orang. Sehingga Anda pun termasuk menang. Roh Kudus tidak diberikan kepada Anda untuk Anda buka toko kecil-kecilan, tapi supaya Anda bisa sampai ke ujung dunia. Daud mengerti itu karena Daud sudah diurapi oleh Samuel. Roh Allah sudah berkuasa atasnya. Daud tahu bahwa
Waktu Daud melihat orang-orang mentahannya ini datang kepadanya, oh ini maksud Allah. Aku sendiri dalam masalah, aku sendiri dikejar-kejar, aku sendiri pun dikejar-kejar sama roh kepahitan atau sakit hati. Aku pun dalam kesukaran, tapi Tuhan kasih orang yang aku angkat, yang bukan mengangkat aku. Berarti roh Allah ada padaku, oleh karena Ia mengurapi aku untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Oke, berarti sekarang saya ngerti. Jalanku bunyinya begini, kuatkan aku. Aku sendiri lemah, tapi jalan Tuhan bunyinya beda. Kamu lemah ya? Oke, ini orang untuk kamu kuatkan. Hah? Jalanku bunyinya begini, ini caraku. Aku lemah, aku miskin, perkaya. Jalan Tuhan bunyinya beda. Kamu miskin ya? Oke, tak kasih orang lebih miskin dari kamu, kamu perkaya dia. Hah? Barang siapa mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya. Barang siapa memberikan nyawanya, memperolehnya. Carilah dahulu kerajaan sorga. Ngerti aku sekarang. Daud melihat itu langsung tahu, oh jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku. Ngerti aku. Ngerti. Waktu dia bergabung dengan 400 orang itu, dia lihat mereka semuanya mirip aku. Maka aku ingatkan diriku, aku tidak boleh mirip mereka. Aku harus mengapi-apikan diriku. Tuhan pakailah aku. Ketika dia berkata, Tuhan pakailah aku, menang dia atas masalah hidupnya. Ketika dia berkata, Tuhan bebaskan aku, gak bebas-bebas dia. Ketika dia berkata, Tuhan pakailah aku, bunyi doa yang akan membebaskanmu itu bukan Tuhan bebaskan saya, tapi Tuhan pakailah saya, itu akan membebaskanmu. Untuk itu Roh Kudus diberikan. Daud mengerti itu. Coba lihat ya, yang datang ke dia di ayat 2 itu yang dalam kesukaran, yang dikejar hutang, yang sakit hati. Yang pertama yang dalam kesukaran, ini orang-orang gak bisa dipilih. Mereka ini orang-orang yang punya big problems, punya masalah hidup yang besar. Tapi Daud, karena dia itu bergantung pada roh Allah, dan dia punya iman sama Tuhan, pada waktu dia melihat orang punya masalah besar, dia melihat kesempatan besar. Perhatikan ini sudah menjadi matematika di dunia. Di mana ada krisis, di situ ada kesempatan. Ketika semua stabil, tidak ada margin untuk bisa main. Tetapi ketika ada krisis yang besar, di situ akan ada orang yang jatuh, di situ akan ada orang yang bangkit pertama kali. Di saat-saat krisislah dunia melihat namanya orang kaya baru secara ekonomi. Dapatkah kita melihat, orang dunia aja mengerti teori ini. Bisakah kita melihat bahwa di dalam setiap persoalan yang besar, ada kesempatan yang besar untuk kita melihat kemuliaan Allah. Ada satu orang dalam kondisi mati. Murid-murid atau dalam kondisi sakit. Murid-murid tanya siapa yang dosa, ini atau itu. Tuhan berkata bukan, kamu jangan suka salah-salahkan, tapi supaya dinyatakan kemuliaan Bapakku. Sembuhlah orang itu, bangkitlah si mati. Yesus itu kata-katanya luar biasa. Bukan, kenapa harus kambing hitamkan? Kenapa selalu harus kambing kayak atau domba, gak pernah bisa lihat gembalanya? Yesus berkata, ini semua terjadi supaya Bapakku dimuliakan, supaya pekerjaanku dinyatakan. Bisakah kita melihat problema yang besar menyimpan potensi kemuliaan yang besar di dalamnya? Dalam bahasa Inggrisnya your greatest test. Tes itu kan ujian. Besok tes apa? Tes fisika, tes matematika. Will become your greatest testimony. Could become your greatest testimony. Bisa menjadi kesaksianmu yang besar. Di dalam kesukaran selalu ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dikejar-kejar tukang piutang, ini orang-orang gak bagus semuanya ini. Ini orang-orang yang belum membuktikan dirinya. Orang-orang yang gagal masa lalunya, masa depannya belum menentu. Dia masih dikejar sama tukang piutang kok. Dan juga orang-orang yang sakit hati. Kata sakit hati ini tidak tentu bicara tentang kepahitan. Discontented adalah orang-orang yang hancur hatinya. Orang-orang yang sudah tidak bisa punya semangat hidup gitu loh. Yang disebut sakit hati di sini itu orang yang hatinya sakit. Gak tentu sakit hati, hatinya tuh sakit. Dalam kondisi gak fit diajak lari, gak fit diajak pelayanan, gak fit diajak apa-apa, diajak ngomong aja gak fit. Pesimis. Bisa gak ya? Broken spirit. Dan orang-orang yang gak puas, mereka yang udah pernah dikecewakan sistem, dikecewakan pemerintah, mereka pernah dikecewakan, bahkan pernah ditusuk oleh temannya, pernah dikhianati oleh kekasihnya. Ini orang-orang yang sudah punya trauma.
They are looking for something new. Mereka itu sekarang mendamba-dambakan sesuatu yang baru. Ketemulah sama Daud, dan Daud merasa, baiklah, kalau Tuhan tidak memberi aku orang yang mentahan, Tuhan kasih aku orang yang minusan, aku akan ubah minusnya jadi plus. Minus itu kan begini, biar aku jadi begitunya, jadi tanda silangnya nanti. Aku jadi plusnya. Dia berkata dalam hatinya, baiklah, orang-orang yang trauma, mereka mencari sesuatu yang baru, semoga mereka melihat sesuatu yang baru dalam diriku, yang belum pernah mereka rasakan dan alami sepanjang hidup mereka. Semoga aku bisa pimpin mereka. Tak lama kemudian, 10 years later, mereka jadi Triwira Daud. Mereka jadi orang yang bisa pakai ketapel kanan kiri, naik ke atas pundaknya kuda, dan bisa bunuh Goliat, Bindodo. Ya kan, ada satu triwiranya anak Bindodo namanya, dan dia sekali mengayunkan tombaknya, mempertahankan ladang jelai ladang kacang merah, dan bisa membunuh semua Filistin. Salah satu mengayunkan tombaknya 600 mati. These guys discontented, sakit hati. Tuhan tidak mengurapi kita untuk kita. Tuhan mengurapi kita melalui kita untuk mereka. Pahami? Coba renungkan sedikit. Siang-siang gini mesti mikir. Tuhan tidak pernah mengurapi saya untuk saya. Itu bukan urapan. Itu agama. Tuhan mengurapi saya untuk mereka. Misalnya Tuhan urapi saya untuk Anda, tapi melalui saya. Karena untuk Anda, maka kuasa akan mengalir melaluiku, sehingga aku pun memiliki kuasa. Karena saya mau dipakai oleh Tuhan kepada seseorang, karena Tuhan ingin memakai hidup saya untuk seseorang. Tuhan mau saya menjadi berkat untuk orang itu, Tuhan berkati saya dulu. Bagaimana saya bisa cerita tentang Kristus kalau saya sendiri tidak pernah mengalaminya? Karena Tuhan mau memakai saya untuk menyembuhkan orang ini, maka kuasa kesembuhan mengalir melalui tubuhku dan menyentuh aku. Tahukah bahwa urapan Tuhan itu bukan untuk dirimu, tapi untuk orang lain, tapi melalui dirimu. Tapi ketika fokusmu pada diri sendiri, disitulah mati urapanmu. Hari itu dia pelajari sesuatu di Gua Adulam, sebuah prinsip kebenaran. Bukan hanya yang diubah 400 orang itu, Daud berubah. Saat itu seorang Daud yang lari ke Adulam, dia belajar jadi raja Israel di gua itu. Dia pada dirinya sendiri, aku adalah gembalanya Israel. Luar biasa pewahyuan ini. Semoga Anda bisa mencernanya apa yang saya ajarkan. Sebab kalau Anda paradigmanya bergeser, semua yang bergeser di alam nyata harus bergeser di dalam alam rohani kita dulu. Kalau ini paradigma bisa bergeser, paradigma yang salah, Anda akan melihat terobosan dalam kehidupan rohani Anda. Lalu kehidupan Anda yang lainnya menyusul setelah kerohanianmu mengalami terobosan baru. Dari sana ayat 3, Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Secara garis besar Daud gak tahu ini ujungnya apa. Daud sendiri pun manusia biasa, dia masih kebingungan, tapi bingung kali ini sudah bingung yang normal. Dia udah gak bingung tentang Tuhan, dia sudah gak bingung tentang dirinya, tapi dia sebagai manusia gak tahu aja kira-kira nanti ini end story-nya, akhir ceritanya gimana. Kalau saya jadi Daud, saya pasti garu-garu kepala. Gimana sih? Satu sisi saya diurapi, saya nggak mau loh, tapi Tuhan yang tunjuk saya kirim Samuel lagi misalnya. Lalu habis setelah saya sudah gede rasa, malah setelah gede rasa, ya tambah gede lagi perasaannya. Kenapa? Setelah itu, nggak lama setelah itu saya bunuh Goliat. Nggak ada pahlawan Israel yang sanggup lakukan itu. Saya bunuh raksasa itu, mengalami kemenangan besar. Tambah gede nih rasanya. Itu kayak orang yang sudah diangkat terus dijatuhkan gitu loh. Makanya Daud berhak berkata, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dia nggak tahu persisnya apa, tapi dia percaya semua pasti indah pada waktunya. Di ayat yang ketiga, Daud tidak kebingungan. Daud sudah percaya, ku tahu rencanamu indah bagiku, Tuhan ku percaya.
Walau saat ini tak ku mengerti. Dia belum memahami, tapi dia tahu. Tapi end story-nya persisnya kayak apa, dia belum mengerti. Daud berkata begini, izinkan ayah ibuku tinggal padamu. Dia khawatir untuk papa mamanya. Daud itu kan sudah diangkat dulu. Setelah membunuh Goliat, lalu terjadi yang namanya, terjadi sesuatu yang dia sama sekali tidak prediksi. Saul iri. Daud membunuh, berlaksa jikalau Saul hanya dikasih kredit beribu. Akhirnya Daud diburu-buru. Tadi dari pahlawan yang dielu-elukan, wanita-wanita Israel pun menyanyi-nyanyikan. Tiba-tiba dia jadi buronan. Dan karena yang memusuhi dia adalah istana, satu-satu yang dia alami adalah pengkhianatan. Dia di sini dilaporkan, Daud ada di sana. Dia nggak tahu siapa kawan siapa lawan. Tidak heran di ayat 3 dia berkata, aku masih belum ngerti Tuhan mau apa sama aku. Dia nggak marah. Dia mengakui bahwa Tuhan itu tidak bisa dibaca. Tapi karena dia belum pasti, belum tahu, dia masih terpontang-panting kiri kanan, dia nggak bisa bawa mami dedinya. Dia ngomong gini, izinkan ayahku dan ibuku. Dia ngomong sama raja negeri Moab loh. Moab itu musuh Israel. Izinkan ayah ibuku tinggal padamu. Sampai aku ngerti kira-kira Tuhan ini mau apa sama aku. Karena sudah pupus menurut saya di dalam otak Daud, bahwa dia akan kembali ke istana. Udah gak ada tanda-tanda ke sana. Pernahkah Anda dihimpit seperti di ujung Laut Merah? Laut Merah gak terbuka. Anda sudah tahulah kalau secara manusia semua akal budimu tahu kalau Anda pasti akan tenggelam. Kita semua kalau pernah masuk di dalam satu musim kehidupan di mana kita dihimpit sampai satu titik, kita beriman dan percaya pada Tuhan, kita berharap sama Tuhan, cuman kita sudah nggak bisa lagi menjelaskan persisnya apa yang kita harapkan dari Tuhan. Nah itu anggaplah Anda diberkati, karena di saat seperti itu Anda hanya bisa bersandar.